ketika beliau sakit. Karena beliau nggak punya kemampuan lain, mau apa lagi yang saya kerjakan? Beliau mengarang pujian untuk Rasulullah SAW, mengira sebelum saya meninggal, saya nggak bisa apa-apa, ingin memuji Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dikarang ini tidur mimpi Rasulullah SAW, dikasih selimut oleh Rasulullah SAW. Kayak tidak seperti ini, namanya burdah. Bahasa Arab ini burdah itu selimut. Khud hadhil burdah, ambil burdah ini, ambil selimut ini. Diambil, bangun, penyakitnya hilang. Lumpuhnya beliau itu hilang. Beliau itu sakit lumpuh, bangun langsung hilang. Karena memuji Rasulullah SAW. Dan mungkin kalian juga sudah pernah dengar, ada orang yang buta datang ke Rasulullah SAW, minta didoakan biar matanya bisa melihat lagi. Dikasih bacaan sama Rasulullah SAW, kamu pulang ke rumah, sholat sunnah 2 rakaat, suruh wudu, sholat sunnah 2 rakaat, lalu suruh membaca doa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, artinya Rasulullah, inni tawajjahtu bika ila rabbika liyujalli an basari. Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ni fi nafsi. Artinya ya Allah, aku memohon kepadamu, aku menghadap kepadamu dengan Nabi Muhammad, Nabi Rahmat. Wahai Muhammad, aku menghadap kepada Allah berkat kamu agar Allah menyembuhkan penglihatanku. Sayyidina Utsman ibn Mad'un yang menceritakan hadis ini mengatakan, beberapa hari setelah kejadian dia minta doa, saya ketemu lagi sama orang buta itu berjalan. Ka'annama bihi ba's, seakan-akan gak pernah sakit matanya. Berkat apa? Berkat tawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para salaf yang mengetahui fadilah memuji Rasul tidak lupa-lupanya, tidak berhenti-berhenti membaca maulid. Dan juga khususnya salah satunya yang mereka baca adalah burdah kalangan Imam Busiri. Di seluruh penjuru dunia mereka baca. Dan kita lihat kalau ada hajat, kita pun seperti itu di Banjar. Kalau ada hajatan, apa yang kita kerjakan? Diawali dengan memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada hajat, baca burdah terlebih dahulu, kabul hajatnya. Ada yang kena musibah di rumahnya, kumpulkan orang, undang teman-temannya, tetangganya, baca burdah. Insya Allah diangkat hajatnya, diangkat musibahnya, dan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pian baca bukan kalau hanya kumpul, nggak ada kegiatan di rumah dibaca. Kalau bisa dibaca agar apa? Tertanam cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fadilah memuji Rasul, membaca sirahnya Rasul seperti burdah ini, selain menambahkan mendapat manfaat dunia seperti tadi ya, diangkat bala, kabul hajat. Yang kedua yang paling penting ini justru menambah cinta bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian tidak suka dengan sesuatu. Kalau pian terus dekat, pian lihat, lama-lama bisa senang. Lama-lama bisa suka, walaupun jelek. Bapak-bapak ini nggak suka sesuatu, apa? Misal bapak-bapak biasanya nggak suka sinetron karena tahu nggak realitas. Ketahuan dramanya terlalu tinggi. Coba sampean dipaksa nemenin istri nonton sinetron 1 minggu, 2 minggu, lama-kelamaan ketagihan. Padahal yang dilihat nggak suka. Atau pian orang dewasa diajakin teman anaknya nonton film serial anak. Film anak-anak kecil tuh, Baby Shark dan yang lain-lain. Kita kalau orang tua ngeliat itu kan nggak suka. Apa ini? Coba pian nonton film kartun 1, 2, 3 hari, terus 1 minggu, 2 minggu, bisa menjadi penggemar itu, walaupun nggak ada manfaatnya. Pian yang nggak suka olahraga, nggak suka main bola, coba umpati kawan, paksa ikut main bola sama kawan, 1, 2, 3, beberapa kali ikut, lama-kelamaan ketagihan. Yang nggak suka mainan game, coba-coba main handphone, lama-lama ketagihan. Dan seterusnya, ya kan? Karena kumpul dengan pemain, kumpul dengan yang suka, dekat dengan mereka, dengar ceritanya, ketagihan. Naudzubillah, yang tadi saya kasih contoh tuh contoh-contoh jelek semua. Bukan buat dipraktekkan. Yang bagus gimana? Pian belum mahabbah kepada Rasulullah, kita belum cinta sama Rasulullah. Banyak-banyak membaca burdah, membaca maulid.
banyak-banyak membaca sejarahnya Rasul, nanti lama-kelamaan akan cinta. Kita ini belum cinta hadirin sekalian ya. Kita akui diri kita. Ya kalau di lisan semua bisa bilang cinta. Semua bisa bilang cinta. Tapi kebenarannya kita masih mungkin berusaha cinta insya Allah. Kalau berusaha cinta, semua kita mudah-mudahan jadi orang-orang yang berusaha cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta kepada Rasulullah itu, jangankan cinta, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dari riwayat Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak iman kalian, artinya enggak sempurna iman kalian sampai keinginannya, hawa kan keinginan kita itu mengikuti segala apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk masuk darajat iman itu percaya dengan Nabi Muhammad, percaya dengan Allah, keinginan kita itu harus sesuai dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Persis. Rasulullah bilang ini, ya saya suka. Rasulullah bilang ini, saya suka. Nah ini baru beriman. Berarti belum cinta. Cinta tuh darajat jauh tinggi di atas iman. Nah kita saja darajat iman sempurna belum sampai kan. Kadang-kadang tuh kita masih ngikutin hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita itu nggak selalu mengikuti Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu, karena pentingnya hadis ini, ya, kita ini untuk menyempurnakan iman kita, biar tambah cinta kepada Rasulullah SAW. Dan kalau cinta nanti efeknya pasti dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah SAW. Insya Allah, saya berharap mudah-mudahan nanti kita bisa istiqomah. Insya Allah kita mulai dulu 1 bulan 1 kali nanti, setiap malam Senin awal bulan. Insya Allah kita kumpul di sini bersama-sama, membaca burdah dengan ringkas, lalu kita baca sedikit dari sirahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tenang di hati. Pelajaran yang bikin nyaman adalah sejarahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata guru kita dulu, Habib Umar bin Hafid, waktu kita belajar, kalau kalian ingin menjadi seorang santri, ingin menjadi seseorang yang ngaku cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian perlu mengenal Rasul. Kenapa? Karena ketika seseorang ngaku umatnya Rasul, ngaku cinta sama Rasul, itu dia harus segala hal yang jadikan rujukan Nabi Muhammad SAW. Menghadapin segala musibah, segala masalah, menghadapinya dengan apa? Rasulullah bagaimana waktu menghadapi ini? Ada yang sakit, Rasulullah gimana waktu sakit? Ada yang mengganggu, Rasulullah gimana waktu mengganggu? Ada yang memfitnah, Rasulullah gimana ketika memfitnah? Ada musibah, Rasulullah gimana menghadapi musibah ini? Ada 2 orang sedang bermusuhan, Rasulullah gimana menghadapi orang yang sedang bermusuhan? Dan seterusnya. Nah ini nggak bisa kita lakukan kecuali kita mempelajari sirah. Ya kan? Memang di fikih ada, di tasawuf ada, di tafsir ada. Tersebar ini ilmu. Cuman kalau dari segi ilmu cara mencontoh, paling enak belajar syama'il atau sirah. Nanti kita insya Allah akan baca bermacam-macam kejadian. Jadi setiap minggu kita bahas kejadian dan hikmahnya meniru, mencontohkan di zaman kita sekarang bagaimana. Soalnya hadirin sekalian, kita ini sekarang bingung loh menghadapi bermacam-macam keadaan di dunia. Kadang-kadang kita bingung bersikap. Bersikap. Jangan mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu. Dan ulama yang benar, kata guru kita tadi, dia nggak mungkin bersikap dengan pikirannya dia. Dia cari dan harusnya pasti paham gimana Rasulullah menghadapi keadaan zaman ini. Dan insya Allah itu nanti dengan belajar sirah kita akan paham. Kalau kita sudah bisa mempraktekkan itu, setiap ada sesuatu kita sesuaikan dengan bagaimana Rasulullah menghadapi hal tersebut, baru kita menjadi orang yang iman dengan Allah, iman kepada Rasul dengan iman sempurna. Ditambah lagi jadi orang yang benar-benar cinta. Nah nanti insya Allah kita akan bahas dengan ringkas. Contohnya nanti mungkin
gimana Rasulullah masuk ke kamar mandi. Itu di awal. Ya, gimana Rasulullah masuk ke kamar mandi, pakai kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu dasar-dasar yang insya Allah ada di bab adab. Tapi nanti kita akan bahas lebih ke global lagi. Gimana menghadapi permasalahan, gimana ketika sahabat berbeda pendapat, gimana ketika ada musyawarah. Nah, ini ilmu yang paling enak. Kita baca tenang dan pasti kita selalu dapat pencerahan. Dan sahabat radhiyallahu anhum ketika melihat Rasulullah menyelesaikan masalah, mereka itu kagum. Selalu berada di atas pikiran mereka. Kayak contoh ada satu orang, terakhir sebuah cerita. Ada satu orang datang ke Rasulullah SAW, tanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Ini saya mikir ketika dapat pertanyaan ini, dan saya sebelum sudah pernah memperhatikan beberapa ustadz-ustadz saya, guru-guru saya menjawab. Kalau ada santri yang tanya, "Ustadz, kiamat itu kapan?" Dan pernah kan tanya juga gitu? Atau punya kepikiran, kapan itu kiamat? Jawabannya apa biasanya? Kiamat tidak ada yang tahu. Kan jawabannya begitu. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kapan? Nggak tahu, masih jauh. Jawabannya begitu. Dan Rasulullah pun dulu ketika ditanya oleh malaikat Jibril yang menyamar jadi orang, jadi manusia, malaikat Jibril tanya, "Mata sa'ah?" Jawabannya Rasulullah SAW apa? "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya, saya kata Rasulullah, tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya sama-sama nggak tahu kita kiamat itu kapan. Tapi anehnya, di satu saat ada satu orang Arabi, orang Badui, orang kampung, datang ke Rasulullah SAW. Lihat cara menyikapi Rasulullah, cerdasnya Rasulullah SAW. Ketika dia tanya, "Kapan kiamat ya Rasul?" "Ya Muhammad, mata sa'ah." Muhammad, kiamat itu kapan?" Apa jawaban Rasulullah? Rasul bertanya balik, "Wa ma a'datta laha." Ini orang datang ke masjid, kayak kita pengajian, datang nyelonong berdiri. "Muhammad, kapan kiamat?" Bingung semua sahabat ngeliatin dia, orang kampung wajar. Maksudnya, orang nggak ngerti, orang Badui. Kalau dia nggak ngerti ini, nggak kenal Rasulullah, belum tahu caranya ada. "Muhammad, kapan kiamat?" Rasulullah melihat dia, "Mata ma'adatta laha." Kamu emang siap apa buat kiamat? Ya, pinternya Rasulullah. Ini orang nanya kiamat nggak paham apa-apa, nggak ngerti maksud pertanyaannya dia. Tanya gitu aja. Ditanya, "Memang kamu nanya-nanya kiamat udah siap apa?" Apa jawaban orang tadi? "Ma'adattu laha illa hubbi lillah walakah." Aku nggak punya persiapan untuk kiamat ya Rasulullah. Nah iya, tanya-tanya kiamat kapan, tapi nggak punya persiapan. Nggak punya persiapan apa-apa, cuman saya cinta sama Allah dan cinta sama engkau ya Rasulullah. Apa jawabannya Rasulullah? "Idzan anta ma'aman ahbabta." Kamu kalau gitu, kamu bersama orang yang kamu cintai. Artinya, kamu nanti bersama saya di akhirat. Lihat, cuman seperti itu hadirin sekalian. Ini kan cerdas sekali Rasulullah SAW. Seandainya orang tadi tanya, "Rasulullah, kapan kiamat?" Ulun nggak tahu, sama kayak Bian. Pulang dia, selesai sudah. Nggak ada cerita, nggak ada manfaat, selesai. Tapi ketika dijawab seperti itu, orang tadi tambah cinta kepada Rasulullah dan sahabat semua bahagia, berusaha tambah cinta kepada Rasulullah SAW. Dia jawaban cerdas dari Rasulullah SAW. Nah ini kejadian seperti ini nih hadirin sekalian. Ini ilmu yang hebat buat kita. Dengarkan ceritanya aja, insya Allah biar semua tambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga mudah-mudahan kita bisa istiqomah, membaca burda, kumpul bersama-sama, lalu kita baca sirah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tambah cinta kepada Allah dan Rasulnya, tambah dekat kepada Allah dan Rasulnya. Jazakumullah khair. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Asatidz, Ustadz, hadirin sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan di sini. Insya Allah mungkin bulan depan kita usahakan lebih maksimal lagi. Hadam ini mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.